PBHK Fakultas Usuluddin dengan Adab dengan resmi saya nyatakan dibuka. Usuluddin dan Adab. PBHK pasti. Ini kan kita udah berdua. Padahal saya sendiri
ngadepin teman-teman udah berkenan kan? Jadi kita langsung mulai aja ya. Langsung aja daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di PBA Fakultas Usuluddin Adab. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, ini tadi kita apa namanya? Pembukaan. Iya. Tadi udah tiap hari kan? Keren gak? Keren, mantap. Perempuan cantiknya ya, keren banget. Jadi enaknya gimana? Ini kan di pada lemas-lemas nih. Gimana kalau kita cek jargon? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi dari udah kasih tahu, ada yang masih ingat? Jargonnya? Aduh, udah pada lupa nih kan? Nanti sekali lagi aja. Gimana? Cobain nggak? Jadi kalau saya bilang tidak vaksin, jawabnya bersatu dalam satu garis. Ada gerakannya loh. Ada yang tahu nggak gerakannya gimana? Dalam satu barisan. Bersatu dalam satu garis. Langsung cek aja lah. Sepakat? Tidak vaksin, bersatu dalam satu barisan. Kayaknya kak yang di pojok sana nih. Di pojok-pojok kok nggak bersemangat sih? Kayaknya udah bersemangat nih. Kita cek sekali lagi ya. Ayo coba. PBA tahu nggak sih? Satu barisan. Mantap. Udah dulu kan. Tahu. Tadi kan udah 2 kali. Iya. Sedangkan sunnah Nabi itu Ada 3 kali. Kita itu mahasiswa IAIN loh. Sunnah Nabi itu 3 kali, jadi 1 kali lagi Ada kan. dong, satu kali lagi. Ayo yang keras ya, kalian suara Keras ya, ya. pojok, ayo yang keras ya. PPA vaksin bersatu dalam satu barisan. Enaknya gimana lagi? Gimana kalau kita patuh? Setuju. Kalau tidak pandai setuju kan? Setuju nggak? Mana suaranya? Oke. Nah teman-teman, pas kakak Ispan tuh teman-teman bilang apa kalau patuh? Nah keren. Oke, pas kakak Ispan tuh teman-teman bilang cakep. Oke, kita mulai aja. Let's do. Keren banget tuh kakak Is. Mentari terbit berulah tinggi, Cakep. jalan berpanjang di pagi hari. Cakep. Teman-teman yang kami sayangi, semuanya selamat pagi. Yang jomblo masih kuat kan? Yang jomblo masih kuat sendiri. Oke kak, ini kan fakultas ya teman-teman. Kan fakultas itu ada banyak jurusan. Nah, apa aja sih? Iya, ada yang tahu nggak sih? Di Fakultas Usuluddin dan Adab itu apa aja sih jurusan? Udah pada tahu loh. Apa tuh? Ada banyak. Gimana kalau kita cek satu-satu jurusannya kak?
boleh tuh biar yang belum tahu bisa lebih tahu ya. Iya. Oke teman-teman, pas aku bilang tapi gimana jurusannya, jawabnya ya. Pakai Tapi gimana suaranya? Oke, itu dari arti. Kalau dari BSA jawabnya H. BSA, mana suaranya? Ini jurusan yang susah move on nih, apa? Ya. SPI jawabnya SPI mana suaranya? Gak bisa move on semuanya kayaknya. Ada nih jurusan yang namanya bukan dia. Jurusan tasawuf dan psikoterapi. Kalau Sekali lagi untuk kita semua kita berikan aplaus. Rekan-rekan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Adat beserta jajaran, para jurusan di seluruh unit di Fakultas Hukum dan Adat yang saya Kursi hormati, tengah ada yang kosong rekan-rekan nggak? sekalian, mahasiswa Kursi tengah kosong nggak? di YIN Keluar, oh, boleh keluar. Banggakan tentu saja. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama akan mendengarkannya karena ini konsepnya talk show ya Pak Menteri ya. Baik, talk show ya terkait dengan membangun karakter dan membentuk pola pikir dalam konsep moderasi beragama serta berpikir maju di era digitalisasi. Ini sudah kayak judul skripsi ya. Jadi rekan-rekan nanti siap-siap akan mendengarkan Ini yang pakai kerudung batik yang itu. topik yang cukup menarik ini dari seluruh narasumber yang sudah ada di depan. Mungkin sebelum masuk ke sesi topiknya saya ingin Tolong pegangin videonya ya. Video pegangin. Ini kayak dari situ. Kita sebetulnya usia nggak jauh beda loh. Beda 2 tahun lah dengan saya. Kelahiran berapa? 2000 berapa? 2005 dan 2004 ya. Ya saya 2001 lah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita nanti akan memberikan sesi dulu kepada Bapak Ibu yang ada di hadapan kita semua. Memberikan mungkin sebagai pengantar awal ya. Yang pertama mungkin ini karena sesuai dengan undangan dari panitia Bapak Ibu ya. Mungkin akan kami sebutkan satu persatu. Pertama, narasumber yang kami muliakan Bapak Wahid Nasruddin, MPD PhD selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Adat. Baik. Yang kedua, Bapak Haji Muhammad Maimun, MANSI selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami mohonkan berdiri Pak Yai Maimun ini. Kita berikan tepuk tangan ya. Ini nanti adik-adik yang mau konsultasi di Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu langsung berkomunikasi dengan Pak Kiai Maimun. Tapi nomor satu, jangan minta jajan ke Pak Maimun. Nah, insya Allah itu ya, Pak Kiai Maimun. Kemudian berikutnya kami perkenalkan Ibu Dr. Haja Umayyah MAG selaku Ketua Jurusan Ilmu Hadis. Kami persilakan Bu Haja Umayyah. Ini mahasiswa ilmu hadis, nanti kalau mau komunikasi dengan beliau insya Allah 25 jam per hari. Beliau menyediakan kelebihan Bu Haja ya. Monggo kami persilakan dulu kembali Bu Haji. Berikutnya adalah Bapak Maman Dul Iman SAGMA selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Monggo berdiri Pak Kiai. Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini harus kenal sama Pak Kajurnya. Kalau enggak nanti nilainya dapat E katanya begitu. Baik, berikutnya kami perkenalkan juga Bapak, ini bapak-bapak, tapi nggak sopan saya, kecuali disebutkan kiainya. Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Nawawi MUD, selaku Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.
Monggo Pak Kiai. Ini meskipun muda tapi beliau adalah kiai. Jadi kalau di tradisi di usul din dan adat itu biasanya kalau bertemu dengan kajur, bapak ibu kajur begitu dengan dosen itu biasanya cium tangan. Itu berarti yang menunjukkan ada dua hal. Pertama soal etika, yang kedua berarti yang diciumi tangannya adalah memang kiai begitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu Aah Syafaah MAG selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nanti mahasiswa yang mau bimbingan ke beliau harus mengenal ya jurusannya. Kemudian terakhir Bapak Dr. Izzuddin MAG selaku Ketua Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Baik. Adik-adik sekalian, kita hari ini tentu berbicara terkait dengan membangun karakter dan membentuk pola pikir dalam konsep moderasi beragama. Pak Jokowi itu di periode kedua ini sering menyatakan bahwa pada saat kepemimpinan beliau di term yang kedua ini di 5 tahun ini 2019-2024 itu sering mengatakan bahwa pada saat saya di periode lalu dulu yang kami fokuskan adalah pembangunan infrastruktur, katanya begitu ya. Nah, untuk yang periode kedua ini yang paling penting menurut beliau arahkan RPJMN itu di 2019-2024 ini adalah membangun sumber daya manusia. Kalau misalkan rekan-rekan yang misalnya membaca soal RPJMN itu banyak istilah membangun karakter, pola pikir, ada beberapa kata kunci ya, ada karakter, ada membentuk pola pikir dalam konsep moderasi beragama ini pentingnya, serta berpikir maju di era digitalisasi. Selamat datang Pak Dekan. Monggo Pak. Nanti ada satu lagi, monggo Pak. Monggo Pak Badek dipersilakan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan pertama kali ya, narasumber Pak. Monggo. Baik, kita lanjut ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa kata kunci nih. Saya ingin tahu dulu deh dari Bapak ini. Menurut Pak Wahid sendiri soal membangun karakter, membentuk pola pikir, kira-kira apa nih? Visi misi dan seterusnya, dan terus termotivasinya kira-kira apa Bu Hajar Umar? Ya. Kalau terkait dengan persoalan yang tadi moderasi, kebetulan saya kemarin ikut ya menjadi peserta orientasi penguatan moderasi beragama. Satu hal yang saya catat itu ternyata aset di dalam diri kita itu sudah disediakan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang kita inginkan. Apa saja? Penglihatan, pendengaran, dan hati. Ada dalam surat apa itu? As-Sajdah ayat 9. Apa bunyinya Pak Kiai? Pak Kiai apa ini? Soalnya Pak Kiai ini hafid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Pak Kiai? Wa ja'ala wasam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Allah sudah memberikan aset-aset itu ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi banyak sekali sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Jadi caranya bersyukur itu kita memanfaatkan aset-aset itu. Nah itu dalam konsep atau juga dari moderasi beragama itu saya dapat pelajaran tentang mental modal ya, kalau nggak salah ya mungkin. Nah itu ada 3 yang sifat baik dan ada 3 yang sifat buruk. Dan yang sifat baik itu ya seperti open minded membuka pikiran, open heart membuka hati, dan open will membuka sikap. Jadi kita harus terbuka diri untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat, berpikir dan sebagainya dalam hal-hal yang baik. Karena kebalikan dari situ dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu apa bunyinya tuh? Pak Kiai? Ya. Tengahnya aja deh. Lahu itu kan jadi voice of judgment, voice of sinis, voice of fear. Jadi sifat buruk lah. Wasfi sufi sudurina gitu ya. Karena apa? Karena tidak memfungsikan tadi
maligna. Jadi itu yang saya pahami. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad juga kata Rasulullah itu ada 4 hati. Ada 4 macam hati. Yang pertama, hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang bersinar. Dan ini berarti adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah hati yang tertutup. Hati yang tertutup ini dimiliki oleh hati orang-orang yang kafir. Yang ketiga adalah hati orang munafik. Hati orang munafik, hati yang sakit. Hati yang sakit ini yang dimiliki oleh orang yang munafik. Dan yang selanjutnya adalah hati yang terbolak-balik. Nah, ini hati yang dimiliki oleh orang yang antara iman dan nifaq, itu baik-baik. Istilahnya apa itu? Di antara iman, kadang munafik dan sebagainya. Dan itu silakan pilih mau jadi hati yang mana. Karena asetnya sudah diberikan sama Allah, tinggal kita bersyukur untuk menggunakan aset-aset tersebut. Itu barangkali jawabannya Pak. Kita berikan aplaus dong. Nah, aplausnya keren ya. Makanya belajarnya agak ekstrim seperti Bu Haji Rumaya memiliki pemikiran yang sangat luas soal moderasi beragama dan seterusnya. Kita lanjut nih ke Pak Kiai Maimun. Pak Kiai Maimun ini gimana terkait dengan profil lulusan dan juga prospek kerja nih? Kan saya kira ada. Coba saya pengen tahu dulu tepuk tangannya mana untuk yang mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selamat Maimun ya, Pak Maimun, gimana kira-kira prospek kerja dan profil lulusannya seperti apa sih Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Gak apa-apa ya, sampai meskipun boxer kayaknya gitu ya. Gak apa-apa. Baik, terima kasih Kiai Sofi yang memberikan pengantar bahwa IAIN Seminari Cirebon memiliki jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Dulunya namanya tafsir hadis, bukan tafsir hadis. Tafsir hadis. Kemudian kita pemekakan diri menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir dan jurusan ilmu hadis. Ini gambaran saya nih, karena dipaksa oleh teman-teman Batul harus cerai, harus pisah rancan. Tetapi itulah kenapa memang harus dimekarkan, karena bangunan keilmuan itu berbeda. Sehingga kita sekarang lebih fokus mengkaji ilmu tafsir, meskipun memahami Quran itu tidak bisa lepas dari hadis. Dan kita itu seperti satu mata uang yang dua-duanya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman yang di ilmu tafsir maupun di hadis, insya Allah masih mempelajari tentang ilmu tafsir. Kemudian terkait dengan visi, bahwa visi ilmu tafsir yaitu menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dengan paradigma aktif, transformatif, dengan mengikuti kemajuan teknologi dan komunikasi pada tahun 2025. Jadi sebelum kampus cyber ini didirikan, khususnya IAT sudah mengusung teknologi. Tepuk tangan dong. Kampus teknologi. Dan tahun ini, tahun kemarin, mulai dari tahun 2021, IAT menjadi Cirebon diberikan mandat sebagai kampus cyber. Nah, ini teman-teman akan memahami itu nanti di cyber culture. Karena itulah turunannya nanti ada mata kuliah baru, yaitu cyber culture. Nah, itulah dari misi, kemudian turun disampaikan oleh moderator, ada teman profil lulusan. Padahal dia melakukan yang tidak baik. Nah, kita tahu baik atau tidak baik itu dari mana? Bagaimana kita memaksimalkan akal pikiran kita, kalau ini baik, ini tidak. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus punya pilihan dulu, kita punya asumsi dulu, kita punya pemikiran dulu, kira-kira perbuatan ini baik atau tidak, gitu ya. Qul ataqulun 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi kamu jangan ngomong, jangan bersikap kalau kamu belum tahu dulu. Nah, ini
menurut saya hal-hal seperti ini itu diajarkan dalam filsafat. Dalam akidah dan filsafat ini sebenarnya ada 3 keilmuan di sana. Itu ada teologi atau ilmu kalam, ada apa? Ada tasawuf. Tasawuf secara teoritis mungkin nanti ada juga tasawuf secara praktisnya. Yang ketiga adalah filsafat. Filsafat itu filsafat Islam dan filsafat. Nanti di sana banyak kita akan bertamasya, akan memperkenalkan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang itu menjadi bekal dasar kita untuk berpikir kritis. Nah, kira-kira prospeknya apa? Saya teringat dengan tradisi pesantren ya. Jadi sebenarnya ini sebelum ke prospek Pak. Nah, jadi bahwa kita dalam belajar itu sudah kita niatnya menuntut ilmu saja, kita cari ilmu saja gitu ya. Tetapi mungkin karena memang sekarang ini era industri, era pasar itu dipaksa semua jurusan. Saya itu menuju Indonesia masuk 2040. Itu yang pertama. Kemudian internasionalisasi itu juga dibangun di atas research, kalau saya. Yang kedua adalah research. Kemudian yang ketiga tidak boleh dilupakan adalah sisi kita sebagai manusia, maka humanis, kata yang ketiga. Kemudian kata yang keempat adalah publication, bagaimana kita bisa menggunakan hasil pikiran kita. Kemudian yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, baca. Harus banyak baca. Ini yang saya kira perlu ditekankan di sini. Jadi ada internasionalisasi, research, humanist, publication, dan baca. Tepuk tangan dulu. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ketua jurusan tidak perlu dijelaskan, tapi disebutkan saja misalnya dari ilmu Al-Quran tafsir, misalnya membaca ini, begitu ya. Yang betul langsung merefleksikan dari baik moto, program bulan atau apapun. Kita berikan kesempatan dulu dari yang paling kanan, dari ketua jurusan sejarah dan peradaban Islam. Silakan. Apa Bu? 5 kata yang dipilih. Saya sudah mencatat ini sebenarnya kata-kata yang dikatakan oleh kalau nggak salah Kuto Wijoyo ya. Pemimpin hari ini, pemuda hari ini, yang saya maksud itu tentu saja mahasiswa SPI ya. Pemuda SPI adalah pemimpin masa depan. Tepuk tangan. Bisa kalimat, bisa kata. Nah, yang penting tidak lebih dari 5 kata. Silakan sekarang dari jurusan ilmu hadis. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya hanya yang sering kita baca di Al-Quran saja ya, hanya sifat-sifat yang ada di situ. Jujur, adil, inovatif, kreatif, dan bijaksana. Luar biasa sekali. Baik, dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Silakan Pak. Banyak sekali. Sudah dikondisikan ya, supaya tepuk tangan. Silakan Pak Kiai Maimun. Baik, moto dari AT itu entrepreneur berkarya mendunia. Mungkin saya sangat karena kebetulan saya dalam kelas belajar moderasi beragama. Indikator moderasi beragama adalah satu menambahkan ya komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Kemudian yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat penghormatan terhadap tradisi. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi itu di materi saya turunkan. Terima kasih. Berikutnya Pak Nawawi selaku ketua jurusan akidah dan filsafat. Silakan Pak. Gak mau kalah ya. Arti berpikir kritis, komprehensif, dan kosmopolit. Baik, silakan Pak Izzuddin, tasawuf dan psikoterapi. Ya, saya mungkin bukan kalimat kata saja, inklusif. Nah, jadi teman-teman harus bersifat inklusif, tidak boleh eksklusif, merasa benar sendiri dan sebagainya. Kedua, integriti. Teman-teman harus punya integritas. Integritas itu masalah
Ketiga, integrasi. Nah, jadi kalau belajar jangan satu ilmu saja kalau bisa, sambungkan itu dengan yang lain. Bisa di jurusan apa saja, tapi cara pikirnya harus luas, kan? Gitu ya, ya. Bukunya harus banyak. Jadi jangan beli HP saja, harus beli buku atau e-book lah sekarang. Nah, jadi di rumahnya, di kosannya jangan baju sepatu aja, kerudung misalnya, jangan, tapi buku. Berapa sama? 3, integrasi, inklusif, integrasi. Saya nih ke sejak moderasi. Nah, ini penting ini moderasi. Pak Kiai Sofi ini bagian dari motor di sini. Nah, moderasi beragama. Nah, ini sangat dekat dengan inklusif tadi. Terakhir, yang kelima, apa yang kita sampaikan tadi itu? Ini saudari saja. Ini simbol tasawufnya. Ilmu mengenai batin, wilayah batin manusia. Ini simbol tasawuf dan psikoterapi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Maman lagi rugi, udah dikabulin semua. Tapi Kang Sofi saya nggak mau sebut karena kayak syaratnya 2. Kalau satu yang pertama merokok, yang kedua poligami. Ya, kalau yang pertama sudah merokok, tapi yang keduanya ini susah nih poligami. Jadi lama sebut kiai, ini biar mereka yang kiai di poligami sana. Bagaimana di poligami? Bapak ini, bahasa adalah sumber segala ilmu dan pembuka jendela dunia. Kalau ini sukses cukup 3 cara, khususnya gaya Saudinya dan coba teman-teman. Yang pertama belajar, yang kedua ulangi cara yang pertama, dan yang ketiga ulangi cara yang kedua. Ini corona karena kita dibatasi oleh waktu ya, sehingga tidak bisa memberikan kesempatan yang lebih untuk bisa mengeksplorasi mungkin ada